Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya untuk bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Pertemuan yang mengharuskan kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas ini semua. Pertemuan yang menjadi sebab semoga kelak kita nanti akan bisa mewarisi surga. Dan ketika kita mewarisi surga, kita pun juga akan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Ucapan penghuni surga ketika mereka dimasukkan ke dalam surga adalah mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kepada kita untuk ini semua. Maka tidak mungkin kita diberikan karunia oleh Allah petunjuk yang menjadi sebab kita masuk surga kalau tidak diawali dengan petunjuk dari Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia. Maka ngajinya kita seperti malam hari ini adalah nikmat dari Allah yang adalah kita banyak mensyukurinya. Melebihi syukur hari ini kita diberikan dunia, karena dunia fana, tidak akan kekal, kita akan meninggalkannya, tetapi taufik Allah itu yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajari kita semua kitabullah, demikian juga dengan sunnahnya. Dialah yang mentazkiyah kita, didik kita semua agar kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia kita, akhirat kita. Adalah kita mengikutinya agar kelak kita bisa ketemu dengannya di telaganya, karena itu tanda keamanan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di saat manusia kehausan, maka kita ketika bisa mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda keamanan sebelum tanda-tanda keamanan lainnya. Semoga kelak kita ketemu dengan beliau di telaganya dan berharap mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita masih membahas bab ar-raja, yakni harap, dari kitab Riyadhis Shalihin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-16. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib ini, di mana Nabi menyebutkan orang muslim jika ditanya di kuburnya dan dia bisa bersaksi. Jadi dia bisa bersaksi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka persaksian dia itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena firman Allah surat Ibrahim ayat 27, yakni Allah berikan kepada dia keteguhan. Allah berfirman yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan teguhkan, Allah akan kuatkan. Yutsabbit maknanya yuqawwi, dikuatkan. Karena melihat malaikat penjaga kubur itu tidak seperti melihat manusia. Melihat malaikat penjaga kubur itu pemandangan yang mengerikan. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, pemandangan yang sangat mengerikan. Maka jangankan untuk bisa menjawab, melihatnya saja sudah mengerikan, maka bagaimana dengan menjawabnya? Sehingga nggak ada yang bisa menjawab kecuali yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya, nah ini dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Maka
kita ya sebagai seorang muslim hendaklah banyak berharap kelak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Ya dalam kehidupan dunia ini senantiasa patuh taat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga hadis ke-17, innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza amila hasanatan, jika dia melakukan hasanah, satu kebaikan, ut'ima biha tu'mah minad dunya, maka dia akan diberikan biha, dengan kebaikannya itu, makanan, tu'matan, atau bisa diterjemahkan dengan nikmat, minad dunya, kenikmatan dunia. Jadi orang kafir kalau dia melakukan kebaikan, dia akan diberikan kebaikan dengan perbuatan baik dia itu berupa kebaikan dunia. Wa ammal mu'minu, adapun orang beriman, fa inna Allah Ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi, adapun orang-orang beriman maka Allah akan yaddakhiru lahu, akan simpan untuknya kebaikan-kebaikan dia fil akhirah, dalam kehidupan akhir. Dia sholat, balasannya dalam kehidupan akhir. Dia zakat, balasannya dalam kehidupan akhir. Dia puasa, balasannya dalam kehidupan akhir. Dia menjauhi larangan Allah Ta'ala, maka pahalanya yaddakhiru lahu, disimpan untuknya dalam kehidupan akhir. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan dia juga berikan rizki, Allah akan berikan rizki kepada dia dalam kehidupan dunia atas ketaatannya. Jadi atas ketaatan orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka rizki. Ya, Allah berikan kepada mereka rizki. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi orang beriman hasanatan, ketika dia melakukan kebaikan. Allah nggak akan zalim sekecil apapun. Kita masukkan uang infak hanya 2.000, kisahnya cuma 2.000, ya kan? Allah nggak akan berbuat zalim, ya kan? Demikian juga kita mengucapkan salam, kebaikan kita, kemudian berikan senyum, kita menyapa, kita memulai jabat tangan, maka ketika kita melakukan hasanah yu'ta biha fid dunya, maka dengan kebaikannya itu Allah berikan untuk dia dalam kehidupan dunia. Wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas dengan kebaikannya itu dalam kehidupan akhir. Jadi orang beriman itu mendapatkan dua, dunianya dia dapat, dari kebaikan yang dia lakukan dia dapat dunianya, demikian juga dalam kehidupan akhir akan dibalas. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu bi hasanati, adapun orang kafir maka fayut'amu bi hasanati, maka dia akan diberikan kenikmatan dengan kebaikan-kebaikan ma'amila lillah, apa yang dia lakukan karena Allah Ta'ala di dunia, dalam kehidupan dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, hingga ketika dia kembali kepada kehidupan akhir, lam yakul lahu hasanah yujza biha, maka dia tidak punya kebaikan yang akan dibalas. Karena apa? Kebaikannya sudah dibalas dalam kehidupan dunia. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman, ya dalam dua riwayat ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Orang beriman ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan berikan kepada dia rizki dalam kehidupan dunia, dan kebaikannya akan dibalas dalam kehidupan akhir. Tetapi orang kafir ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan balasan atas kebaikan dia, sehingga dalam kehidupan akhir dia tidak membawa kebaikan untuk dibalas lagi. Kebaikannya sudah dibalas tuntas. Mungkin kita bertanya, kenapa orang kafir tidak dibalas? Karena apa? Karena mereka kafir, tidak beriman kepada kehidupan akhir. Karena mereka tidak beriman kepada kehidupan akhir. Tapi orang beriman, dia beriman kepada kehidupan akhir, membenarkan surga itu nyata, neraka itu nyata, sudah ada, siksa kubur itu nyata. Dia beriman, dia membenarkan. Iman itu bukan percaya, tetapi at-tasdiq, mana yang benar adalah membenarkan. Sebelum melihat, dia membenarkan. Ya, Fir'aun dia membenarkannya ketika nazar, maka nggak ada gunanya. Orang kafir pun nanti suatu ketika akan percaya, tapi mereka dalam kehidupan dunia tidak membenarkannya. Tapi dalam kehidupan akhir mereka nanti akan melihatnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Dalam kitab ini disebutkan ada dua.
Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keadilan Allah Ta'ala kepada para hambanya, sehingga kebaikan sampai pun yang dilakukan oleh orang kafir yang jahat pasti akan dibalas. Jadi pasti akan dibalas. Para jamaah, ada orang yang sampai begal, merampok, ya, istrinya mengatakan, oh suami saya orangnya baik. Anaknya mengatakan, papa saya orangnya baik, perhatian, sering ngajak saya jalan-jalan, sering memberikan kepada saya sesuatu. Nah, kebaikannya dia itu akan dibalas oleh Allah. Ya, akan dibalas oleh Allah. Tapi kejahatan dia ya juga akan dibalas. Nah, kebaikan dia dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunia. Nah, ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu maha adil. Tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia kecuali pasti akan dibalas. Jadi tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia pasti akan dibalas. Ini menunjukkan keadilan Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, para jemaah bisa melihat di dalam kitab Arba'in. Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kedzaliman atas zatku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kedzaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Jadi Allah mengharamkan kedzaliman pada zatnya. Jadi Allah enggak pernah berbuat zalim. Allah sendiri berfirman dalam firman-Nya, wa ma ana bidzalami lil abid, dan aku tidak berbuat zalim aniaya kepada seorang hamba. Ya, nah ini, dan hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat adil, sehingga kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kafir pun lagi jahat dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah. Akan tetapi pelajaran yang kedua, orang kafir akan dibalas kebaikannya dalam kehidupan dunia. Bentuknya apa? Bisa dengan menambah kekayaannya. Para jemaah silakan bisa dilihat ya. Sekarang banyak orang buat konten sosial. Orangnya kaya, ya kan? Kemudian buat konten sedekah, akhirnya disebarluaskan. Ya, akhirnya dibalas. Tambah kaya, banyak yang nge-like, banyak yang ngikuti, akhirnya banyak pemasukan bagi dia, tambah kaya. Dibalas, kebaikannya dia dibalas oleh Allah Ta'ala. Dia juga dijauhkan dari mara bahaya, tetapi tidak ada bagian untuk mereka dalam kehidupan akhirnya, karena mereka tidak beriman kepada Allah dalam kehidupan akhir, tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhir, nggak akan dibalas. Berbeda dengan orang beriman, maka orang beriman perbuatan baiknya akan dibalas dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makanya sekali lagi para jamaah, ini menunjukkan bahwa iman itu landasan penting. Iman itu landasan penting. Ya. Dan iman ini adalah permasalahan akidah hati. Jadi iman ini adalah masalah akidah, masalah hati. Makanya menumbuhkan iman, meningkatkan iman itu mutlak. Ya, sholat landasannya harus iman. Puasa landasannya harus iman. Demikian juga haji landasannya iman, sedekah landasannya iman, jihad landasannya iman. Ya, ada seorang sahabat itu berkata, kalau tidak salah sahabat Sa'ad, dia mengatakan, demi Rabb Ka'bah, aku merasakan, mencium baunya surga dari bawah bukit Uhud. Jadi dia meyakini bahwa surga sangat dekat. Sehingga akhirnya dia berperang, kemudian sampai akhirnya dia syahid dalam peperangan itu. Jadi iman semakin menyemangati dia untuk beribadah, berjihad ketika itu. Nah, demikian juga dengan yang lainnya. Demikian juga dengan yang lainnya. Landasannya iman, penting para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan iman kita. Caranya meningkatkan iman itu bagaimana? Ya, di antaranya dengan ngaji ini. Kalau kita nggak pernah ngaji, ya iman kita tidak akan bertambah. Ya, iman kita tidak akan bertambah. Makanya ngaji itu penting.
Kita lanjutkan hadis yang ke-18. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matalus shalawatil khamsi," perumpamaan salat yang 5 waktu, "kamatali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Perumpamaannya seperti sungai yang jarin, yang mengalir, ghamrin, yang banyak, ala babi ahadikum, di depan pintu seseorang dari kalian, yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Ya. Imam Nawawi mengetengahkan hadis ini dalam bab haram. Artinya kita dianjurkan untuk tidak putus asa dari mengharap ampunan Allah. Salah satu ampunan Allah yang akan bisa kita dapatkan melalui sholat yang 5 waktu, menjaga sholat yang 5 waktu. Dan Nabi SAW memberikan satu perumpamaan yang mudah sekali dicerna oleh kita semuanya umatnya. Bahkan sampai pun orang yang tidak berpendidikan. Tapi ketika merenungi hadis ini, maka dia tahu betapa sholat itu keutamanya sangat besar untuk kita. Di mana Nabi SAW memberikan perumpamaan sholat yang 5 waktu seperti perumpamaan sungai yang jarin mengalir, ghamrin, deras atau banyak airnya, ala babi ahadikum, di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Kemudian dia mandi dari sana setiap hari 5 kali. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal baqiya min daronihi syai', kira-kira ada sisa kotoran di tubuh dia atau tidak? Maka jawabannya tentu tidak. Karena apa? Kita mandi 2 kali sehari saja. Subhanallah, ya. Jadi enggak ada bekas kotoran, ya. Daki-daki itu enggak ada, kotorannya enggak ada sisanya. Maka bagaimana kalau mandinya 5 kali sehari? Subhanallah. Bagaimana kalau mandinya sampai 5 kali sehari? Tentu bersih. Yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini apa? Ini menunjukkan kalau dosa manusia itu sangat banyak. Ya, dosa manusia sangat banyak. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar lah. Kita tidak melakukan dosa besar. Dosa yang disebutkan ancamannya jelas dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kita nggak sadar, banyak dosa kecil tanpa kita sadari. Buka HP, tiba-tiba ada iklan wanita, nggak berpakaian lagi. Ya, kemudian istighfar, di scroll ke bawah. Tapi penasaran, dinaikkan lagi. Ya, ngobrol, tiba-tiba bicarakan orang lain. Sering kita nggak sadar. Dosa besar mungkin kita menyadari, tapi dosa kecil seringkali kita tidak menyadari. Makanya kadang ada orang walaupun dia itu rajin sholat, tapi dia akhirnya sakit di akhir hayatnya itu sebagai kafarah untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan banyak lagi. Ini sebenarnya sholat adalah diantara bentuk kafarah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, maka jangan meremehkan sholat 5 kali dalam sehari, pelaksanaannya, rukunnya, ya kan? Kemudian wajibnya, jaga jamaahnya sebisa mungkin, ya, kecuali kalau udzur, sakit yang nggak memungkinkan kita datang ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya hanya beberapa kali ya tidak sholat karena memang nggak kuat, ya, termasuk sholat subuh di hari terakhir sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, ketika beliau buka tirai dari jendela kamar beliau, maka para sahabat senang. Abu Bakar mau mundur, tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan isyarat agar dilanjutkan. Nabi nggak kuat ketika itu. Tapi sempat beberapa hari sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipapah sampai diletakkan di samping kirinya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar makmum kepada Nabi, adapun para sahabat makmum kepada Abu Bakar, atau para sahabat makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf dalam masalah ini. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama,
Salat dapat menghapus dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran yang ada di badan kita. Ya, salat dapat menghapus dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran yang ada di badan kita. Dan kita butuh para jemaah. Kita butuh. Ya. Jangan sampai dosa kita nanti dibersihkan di neraka. Janganlah. Jangan. Karena neraka itu mengerikan. Tidak bisa dinalar, siksanya nggak bisa dinalar. Karena Allah berfirman, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah. Kalau kita pernah melihat ada orang disiksa dengan siksaan yang sangat keji, siksaan neraka jauh lebih syadid, keras, alim, menyakitkan. Nggak bisa dinalar. Ya. Jadi kita sekarang semuanya perjalanan menuju kehidupan akhir. Karena nanti kita akan lanjut usia, kemudian nanti kita mati, di alam barzah nanti kita akan digiring sampai kehidupan akhir, ya kan? Kemudian nanti dibangkitkan, kemudian dihisab. Nanti semuanya dari kita harus lewat neraka. Kita semuanya harus lewat neraka. Ya. Kalau kita dosa-dosa kita dari dalam kehidupan dunia sudah dihapus oleh Allah dengan sholat kita, dengan wudhu kita, dengan puasa Ramadan, dengan puasa yang muakkad ya, puasa Asyura atau puasa Arafah, alhamdulillah. Tapi kalau belum, kadang kita diuji dengan sakit, sehingga sakit itu untuk kafarah. Ya, kadang kita nazaknya dibuat susah. Ya, itu untuk kafarah. Kadang dosa kita saking banyaknya butuh syafaatnya orang yang masih hidup. Sehingga orang yang masih hidup mendoakan untuk kita, Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kadang karena dosa kita masih sangat banyak, akhirnya kita tersiksa dalam kehidupan mahsyar. Atau disebutkan juga oleh para ahli ilmu ketika kita melewati jembatan, badan kita terkoyak-koyak. Karena di kanan kiri neraka itu, di kanan kiri sirat itu, al-jisr itu ada pengait. Tapi dia bisa selamat sampai tiba di surga Allah Ta'ala. Tapi ada yang karena dosanya banyak, nggak cukup, akhirnya dimasukkan neraka, kemudian baru nanti setelah itu dikeluarkan. Ya kalau bisa kita hendaklah. Jangan seperti orang Yahudi, la tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kita enggak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari. Masalahnya neraka itu siksanya pedih. Ya, siksanya keras. Maka sungguh-sungguh dalam sholat agar kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian fadilah ini hanya didapatkan jika seseorang menunaikan rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah sholat, serta khusyuk dalam melakukannya. Ya, jadi fadilah ini hanya didapatkan kalau kita menunaikan rukunnya. Makanya para jamaah jangan bosan-bosan kalau ada kajian fikih, kemudian kita busholah membahas tentang rukun. Alah mulai dulu kok masih bahas rukun. Masalahnya kita sudah mengamalkan atau belum? Masalahnya kita masih ingat atau belum ilmunya? Ya, jadi para jamaah jangan anggap remeh. Kalau misalkan di sini ada kajian fikih, kemudian bahas lagi tentang kitab shalah, jangan anggap remeh, karena itu kadang diantara bentuk muhasabah kita. Sholatku benar atau enggak? Nabi pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, ketika kita ngaji itu, ketika disampaikan oleh asatidnya tentang bagaimana gambarannya Nabi sholat, kita itu sedang melihat, sholatku itu seperti sholatnya Nabi atau belum. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita dapat fadilah ini, dapat fadilah-fadilah yang lainnya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Rukun, kewajiban, sunnah, dan yang gak kalah penting khusyuk. Ini yang sering kali ya kita sampai sekarang pun masih mujahadah. Sudah berazam harus khusyuk, takbir, Allah Akbar. Iftitah masih konsentrasi. Al-Fatihah ya sempat kehilangan konsentrasi. Kemudian baca surat, ya kan, kehilangan konsentrasi. Sampai kalau ditanya tadi imamnya baca surat apa? Oh iya, baca surat apa? Lupa tadi. Nah, kayak gitu. Iya apa iya? Jadi seperti itu. Sering kali kita lupa. Si imamnya tadi baca surat apa ya? Nah, kayak gitu.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi berusaha untuk khusyuk. Sebagaimana setan mujahadah untuk memalingkan kita dari jalan Allah Ta'ala, kita juga harus mujahadah untuk senantiasa kembali ke jalan Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran untuk memberikan perumpamaan dalam menjelaskan sesuatu. Ini termasuk metodenya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga metode Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu dengan memberikan perumpamaan. Kita lanjutkan hadis yang ke-19. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah min rajulin muslim, di antara seorang muslim yang yamutu dia mati, fayakumu ala janazatihi, kemudian berdiri di atas jenazahnya, maksudnya sholat, mensolati dia, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi, yang mereka tidak menyekutukan Allah syai'an sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah Ta'ala memberikan mereka syafaat atau menjadikan mereka pemberi syafaat dalam masalah jenazahnya. Hadis Muslim. Hadis Muslim. Jadi hakikatnya orang sholat jenazah itu memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu pembelaan. Gampangannya gitu. Al-Quran jadi pemberi syafaat. Ya, Al-Quran hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu hujjatun laka, pembelamu, atau hujjatun alaika, atau saksi yang memberatkan. Jadi beri syafaat itu maksudnya adalah yang membela. Dan kita butuh para jamaah pembela. Karena apa? Dalam kehidupan akhir kita semuanya terdakwah. Jadi dalam kehidupan akhir kita semuanya terdakwah. Kita semuanya nanti akan diadili. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, dan kita semuanya yang akan ditanya. Kita semuanya nanti jadi terdakwa. Disebutkan dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan geser dua kaki seorang hamba hatta yus'ala anhu an arba, hingga ditanya, ya kan, dia tentang 4 perkara. Kita semuanya terdakwa nanti. Ya. Sebagaimana dalam pengadilan di sana ada hakim. Hakimnya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ya. Kemudian terdakwanya siapa? Kita. Pembelanya siapa? Nah, banyak hal. Di antaranya Al-Quran bisa menjadi pembela kita kalau kita baca dan mengamalkan isinya. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang mensolati kita. Di antaranya siapa? Orang yang pernah menjadi saksi kita. Ya, misalkan ada orang masuk Islam, kemudian dia menjadi saksi. Saya bersaksi dia Muslim. Itu persaksiannya nanti dibawa sampai hari kiamat. Jadi persaksian itu dibawa sampai hari kiamat. Ya, makanya ketika kita bersaksi, ya kita harus benar, ya. Jangan sampai kita mempersaksikan sesuatu yang dusta. Misalkan kita membantu orang berbuat dolim, ya saya bersaksi itu tanah dia, padahal sebenarnya bukan tanah dia. Dia tahu orang ini ngambil tanah orang lain, kemudian dibalik namakan atas nama dia. Ya, karena kalau kita menjadi seperti itu, maka kita melakukan dosa besar, dan persaksian palsu atau sumpah palsu itu nanti akan ditanyakan dalam kehidupan akhir dan akan mendapatkan balasan setimpal dalam kehidupan akhir. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, adanya syafaat bagi orang beriman. Jika orang yang mati termasuk yang berhak mendapatkan syafaat, ya, adanya syafaat bagi orang beriman jika orang yang mati termasuk yang berhak mendapatkan syafaat. Makanya kalau mensolati jenazah harus tahu dia ahli sholat atau enggak. Kalau enggak ahli sholat ya jangan disolati. Kalau dia bukan ahli sholat jangan disolati. Karena apa? Dia tidak berhak mendapatkan syafaat. Apalagi enggak sholat. Kalau misalkan sholatnya masih di rumah, tapi kita tahu dia sholat di rumah, dia berhak. Tapi kalau enggak sholat sama sekali enggak.
Bahkan dia lebih dekat kepada kekufuran sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Faman taraka faqad kafar. Perjanjian kita dengan kekafiran itu adalah pada meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan tidak haji, tapi dia masih sholat, ya walaupun dia melakukan dosa besar, tapi dia berhak untuk mendapatkan syafaat karena dia tidak meninggalkan asal Islam. Nah, dan syafaat mereka untuk orang meninggal ini agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya, mengampuni dosa-dosanya. Ini para jamaah. Makanya kalau kita lihat tata cara sholat jenazah, doa lengkapnya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhiri, atau Allahumma la tahrimna ajrahu ila akhiri. Tapi kalau kita nggak hafal, cukup dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang sampai imam takbir yang keempat, atau setelah takbir yang keempat sampai imam salam. Dan ini juga yang diucapkan ketika kita ya selesai ketika kita memandikan jenazahnya, selesai memandikan jenazahnya, ketika kita mendatangi jenazahnya, perbanyak Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dia dan sayangi dia. Karena orang mati itu mau mengalami perjalanan kehidupan yang paling mengerikan. Ya, disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah, bagaimana para ulama menyebutkan, sebagaimana diambil dari Nas juga, tidak ada mandhar afdha min hayatil barzah. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dari kehidupan alam barzah. Ya, kita kalau pernah melihat kehidupan dunia ngeri gitu kan, ada yang lebih ngeri lagi. Yakni ketika kita pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Maka butuh dia doa kasih sayang. Ya Allah, rahmati dia, sayangi dia ya Allah. Mudahkan dia, teguhkan dia, kuatkan dia ketika ditanya oleh malaikat penjaga kubur. Yang tadi hadisnya sudah kita bahas. Ya. Jadi kita minta agar Allah menyayangi dia. Apalagi kalau itu orang tua kita. Apalagi kalau itu adalah sahabat kita. Ya. Apalagi kalau itu adalah sahabat kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dalam hadis Utsman disebutkan faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat maka setelahnya gampang. Kisahnya hadis ini, Utsman itu kalau mendatangi kuburan itu nangis. Kemudian ditanya, "Tudkarul akhiratu, tudkarun naru fala tabki wa tudkaru wa tudkaru al-barzakhu fatabki." Jadi engkau diingatkan tentang neraka kamu tidak nangis, tapi melihat kuburan engkau menangis. Maka dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, al-mautu, ya kan? Manzil min manazilil akhirah. Al-barzakhu manzil min manazilil akhirah. Faman naja fama ba'dahu aisar. Jadi kematian itu adalah salah satu persinggahan dari banyak persinggahan kehidupan akhir. Maka siapa yang selamat, maka setelahnya akan mudah. Bukan al-mautu, al-qabru. Al-qabru manzil min manazilil akhirah. Faman naja fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya gampang. Makanya kehidupan alam barzah itu ngeri. Kalau kita bisa selamat, seterusnya akan mudah. Tapi kalau di alam kubur saja nggak selamat, seterusnya akan susah. Makanya kenapa kita kalau mengantarkan jenazah, kita sibukkan dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ketika kita mikul, ini yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya Tadhkirah. Mikul jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Bukan seperti kebanyakan orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Tetapi mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Kemudian anjuran untuk memperbanyak orang yang sholat jenazah agar terwujud ampunan Allah Ta'ala untuk si mayit.
Jadi dianjurkan ya untuk memperbanyak orang yang sholat jenazah, khususnya orang-orang yang ahli tauhid, khususnya orang-orang yang ahli tauhid. Pelajaran yang ketiga, penjelasan tentang keutamaan tauhid dan berlepas diri dari syirik, di mana orang yang mendirikan sholat jenazah hendaklah tidak termasuk orang yang ahli syirik. Ya, bagaimana dia doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala sedangkan dia menyekutukan Allah? Dia doa kepada Allah juga kepada selain Allah, enggak mungkin. Enggak mungkin seperti itu. Jadi tidak mungkin. Ya, enggak mungkin ahli syirik akan dikabulkan doanya oleh Allah. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya ya kan kita berteman dengan ahli tauhid. Pentingnya kita didik keluarga kita menjadi keluarga ahli tauhid, menghindarkan mereka dari syirik. Ya, makanya penting ya ngajak keluarga. Saya sering kali ingatkan di mana-mana, ngaji itu jangan sendiri. Masuk surga itu jangan sendiri. Ajak ya kan anak istri. Kalau anaknya rame ya memang bawaannya anak-anak, tapi nanti dikondisikan. Ya, kecuali kalau misalkan dia betul-betul nggak dikondisikan. Tapi kalau usia 7 tahun harus. Ya kan? Kemudian istri juga seperti itu. Kalau ada majelis ilmu diajak. Tujuannya apa? Agar kita punya keluarga yang ahli tauhid. Kemudian suatu ketika mensolati jenazahnya kita, mereka adalah orang-orang ahli tauhid yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat untuk kita. Ini para jamaah. Demikian juga berteman dengan sama ahli tauhid. Penting. Ya. Jadi penting. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan adanya teman yang baik, maka mereka bisa memberikan kepada kita syafaat agar kita diampuni dosa-dosa kita, agar kita dirahmati oleh Allah taala. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam kehidupan dunia. Ya, ada pembahasannya tersendiri. Ya, ada syafaatnya orang beriman bagi orang beriman yang lain. Syafaat itu beberapa macam. Syafaat utma miliknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika urusan manusia disegerakan agar mereka segera dihisab. Karena ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka itu didiamkan oleh Allah. Mereka dibiarkan. Bahasa Jawanya enggak direken. Jadi mereka tersiksa, manusia tersiksa di padang mahsyar. Enggak ada air, mereka berdiri enggak bisa duduk. Ya, tidaklah disebut yaumul qiyamah kecuali di antara maknanya adalah semuanya berdiri, enggak ada yang duduk. Yang pertama kali berlutut itu siapa? Yang pertama kali berlutut adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang beriman yang senantiasa menegakkan salat jamaah. Ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an. Makanya beruntunglah kalau kita senantiasa jaga salat jamaah. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu didatangkan telaga dari setiap nabi alaihi wasallam. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini syafaat utma. Kemudian ada syafaat lagi yang lain. Ya, syafaatnya orang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Syafaatnya orang yang syahid kepada keluarganya. Ya kan? Demikian juga syafaat sama orang beriman. Ya, kalau kita kumpul di masjid ini, suatu ketika kemudian kita melihat dalam kehidupan surga, oh ternyata ini kok tidak kelihatan di mana? Bisa dia meminta izin kepada Allah agar memberikan syafaat kepada temannya. Tapi kalau kumpulan kita bukan di masjid, kumpulan kita di kafe misalkan, ya kan, bukan dalam rangka mendakwahi, tapi dalam rangka hura-hura dan lain sebagainya, atau di tongkrongan di mana-mana yang mana tidak ada maksud untuk mendakwahi manusia di sana, ya maka kita tidak akan bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang menjelaskan agar kita senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala, ya, mendapatkan melalui teman-teman kita yang memberikan syafaat kepada kita, juga sebelumnya dengan sholat-sholat kita, dan hadis yang ke-17 yang tadi juga kita membahasnya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa istiqomah untuk taat, takwa kepadanya, agar kita dapat kebaikan dunia kita, akhirat kita.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.